Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Kejadian pasal yang ke-45, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini, saudara, adalah bagaimana mengalami berkat Tuhan. Saudara, berbicara tentang hidup yang diberkati, setiap kita pasti rindu hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam Alkitab, begitu banyak contoh-contoh yang bisa kita belajar, yang daripadanya kita bisa belajar bagaimana hidup diberkati. Tuhan telah mencatat di dalam firman-Nya kisah-kisah kehidupan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan bagaimana mereka diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana Tuhan memberkati kehidupan Yusuf. Saat ini apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, bagaimanapun situasi hidup saudara, latar belakang kehidupan saudara, saya percaya saudara bisa mengalami berkat Tuhan luar biasa di dalam hidup saudara. Mungkin saat ini saudara berkata, saya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mungkin saudara berkata, saat ini saya sedang mengalami kesulitan, saya sedang mengalami kebangkrutan, saya sedang mengalami kesulitan yang begitu parah, masalah yang begitu parah. Namun saudara, apapun yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini, dengar, Tuhan rindu memberkati saudara berlimpah. Tuhan rindu menggenapi apa yang Dia rencanakan untuk memberkati kehidupan saudara berlimpah. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan terus renungan ini. Pastikan saudara memahami firman Tuhan. Bagaimana langkah, bagaimana cara menuju berkat Tuhan, menuju kita mengalami berkat Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang-orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia
keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya setelah menjalani begitu panjang prosesnya, di mana pada awalnya Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya Yusuf ini masuk ke rumah Potifar, dan Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan Yusuf masuk penjara, dan dari penjara akhirnya Yusuf masuk ke istana. Dan singkat cerita, akhirnya Yusuf menjadi yang berkuasa di Mesir, dipercayakan oleh Firaun. Saudara, ketika itu terjadi kelaparan, dan Yusuflah yang mengatur semuanya dengan baik, sehingga sekalipun di musim kelaparan yang begitu panjang selama 7 tahun, tetapi semuanya tercukupi karena sebelumnya atas pengaturan Yusuf semua bahan pangan, semua lumbung-lumbung telah diisi. Dan kemudian pada waktu itu ketika terjadi kelaparan di seluruh bumi, termasuk saudara-saudara Yusuf, orang tuanya dan saudara-saudaranya mengalami kelaparan, sehingga saudara-saudara Yusuf diutus ke Mesir untuk membeli makanan. Dan singkat cerita, pada waktu itu bertemulah saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf, dan Yusuf memanggil mereka. Ada beberapa kali peristiwa sampai akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka. Nah, saudara, yang saya ingin kita belajar bagaimana Yusuf menjalani proses ini, sehingga Yusuf ini akhirnya menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang ternama. Akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara. Dan pada waktu itu dia diberkati dan menjadi berkat, karena oleh dia waktu itu manusia yang hidup di bumi bisa diselamatkan oleh karena pengaturan Yusuf, oleh karena hikmat yang Tuhan beri bagi dia, oleh karena dia diberkati oleh Tuhan. Nah, saat ini saudara, bagaimana sehingga Yusuf mengalami itu, bagaimana dia menjalani prosesnya, karena prosesnya itu begitu panjang, prosesnya itu begitu sulit, prosesnya itu begitu berat, saudara. Yusuf mengalami proses demi proses. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Bayangkan, abang-abangnya yang seharusnya mengasihi dia, abang-abangnya yang seharusnya melindungi dia, malah dia dijual oleh abang-abangnya oleh karena iri hati, oleh karena cemburu. Terlebih dahulu sebenarnya dia malah dimasukkan ke dalam sumur. Lalu kemudian mereka merasa tidak ada untung kalau dia dimasukkan ke sumur, sehingga akhirnya saudara, mereka jual dia. Dan setelah dia dijual, akhirnya dia masuk ke rumah Potifar. Di rumah Potifar ini Yusuf
akhirnya juga diberkati, disertai oleh Tuhan, dan kemudian berhasil di sana menjadi orang kepercayaan Potifar. Tapi dia difitnah lagi, saudara. Dia difitnah dan akhirnya masuk penjara. Istri Potifar yang mengingini Yusuf, tetapi ketika Yusuf tidak mau, malah dia difitnah, saudara. Dan kemudian masuklah Yusuf dalam penjara. Ketika di penjara pun Yusuf melakukan yang terbaik, dan akhirnya dia dipercayai oleh kepala penjara dan menjadi orang kepercayaannya. Dan dari sana singkat cerita masuklah Yusuf ke istana oleh karena dia bisa menafsirkan mimpi pembantu raja, dan akhirnya bisa menafsirkan mimpi raja, dan akhirnya Yusuf masuk istana dan dia menjadi orang kepercayaan raja. Dan singkat cerita akhirnya kelaparan terjadi, dan ayah Yusuf mengutus saudara-saudaranya pergi ke Mesir membeli makanan. Bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya di sana setelah beberapa kali, saudara. Nah, yang saya ingin kita belajar di sini adalah bagaimana pemahaman Yusuf, bagaimana dia menjalani proses itu sehingga akhirnya dia sampai di titik menjadi orang yang berhasil, diberkati, menjadi berkat, menjadi orang kepercayaan raja, menjadi orang nomor 2 pada waktu itu di Mesir, saudara. Yang pertama yang saya ingin kita lihat itu ada di ayat 1 sampai ayat yang kelima, saudara, di mana ada pernyataan-pernyataan Yusuf yang luar biasa. Setelah dia tidak tahan lagi, pada awalnya dia menyembunyikan identitasnya, dia belum memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, tetapi pada akhirnya dia tidak tahan lagi dan kemudian dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Lalu kemudian di ayat 3 misalnya, saudara, dia berkata, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Mendekatlah mereka. Katanya, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena engkau menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah telah menyuruh aku mendahului kamu." Hal pertama yang saya lihat di sini yang ada dalam diri Yusuf, saudara, yang ada dalam konsep pikir Yusuf adalah bahwa dia tidak menjadi orang pendendam, dia tidak menjadi orang pembenci, dia tidak menjadi orang yang memendam akar pahit. Sekalipun sangat beralasan, dia marah, dia dendam, dia benci, sangat beralasan. Kenapa? Abang-abangnya yang seharusnya melindungi dia, tetapi pada waktu itu memasukkan dia ke dalam sumur. Lalu ketika mereka merasa tidak untung kalau hanya dimasukkan ke sumur, akhirnya mereka menjual dia. Saudara, kalau kita bayangkan, kalau kita di posisi Yusuf, mungkin kita akan berkata sangat beralasan untuk Yusuf marah, untuk Yusuf benci, untuk Yusuf dendam, untuk Yusuf akar pahit. Tetapi bagaimana sehingga Yusuf mencapai puncak keberhasilan, puncak diberkati luar biasa dalam hidupnya? Karena Yusuf ini, saudara, tidak mendendam, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan akar pahit, sekalipun sangat beralasan untuk akar pahit. Saya bisa bayangkan kalau Yusuf ini dipenuhi oleh akar pahit, maka hidupnya tidak akan maksimal. Kerjaannya tidak akan maksimal di rumah Potifar, kerjaannya tidak akan maksimal di penjara, dan dia tidak akan bisa menafsirkan mimpi itu karena Tuhan pun tidak akan mengurapi dia, tidak akan memberkati dia. Roh Kudus pun tidak akan bekerja dalam hidupnya sehingga dia mampu menafsirkan mimpi itu yang akhirnya membawa dia ke istana, saudara. Tuhan tidak akan bekerja dalam hidupnya kalau dia menyimpan dendam dan kemarahan. Roh Kudus tidak akan leluasa bekerja dalam hidupnya jika dia menyimpan dendam dan kemarahan. Tetapi karena Yusuf ini bukan pendendam, karena Yusuf ini bukan penyimpan akar pahit, akhirnya Tuhan memberkati dia, Tuhan proses dia, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bahkan Tuhan beri dia kepekaan ketika ada yang bermimpi, Tuhan beri dia hikmat untuk menafsirkan mimpi. Malah ketika raja atau Firaun pada waktu itu bermimpi, saudara,
Tuhan memberi dia hikmat untuk menafsirkan mimpi itu, dan akhirnya masuklah dia ke istana. Yusuf diberkati luar biasa, Yusuf berhasil luar biasa. Saudara, saat ini bagaimana dengan saya dan saudara? Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu seperti Yusuf, bahkan mungkin pengalaman hari ini kita alami seperti Yusuf. Kita diperlakukan tidak adil, kita dirugikan, kita ditipu, kita direndahkan, orang lain cari untung di atas kerugian kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ada orang-orang yang seharusnya berbuat baik kepada saudara, tetapi malah mereka berniat jahat kepada saudara. Sama seperti Yusuf, abang-abangnya yang sepertinya seharusnya melindungi dia, tetapi mereka malah menjual dia, cari keuntungan di atas penderitaannya. Mungkin itu juga yang saudara alami di atas penderitaan saudara, orang-orang mencari keuntungan di sana. Atas semuanya itu, apa yang saudara lakukan? Saudara memenuhi hati saudara dengan kebencian, saudara memenuhi hati saudara dengan akar pahit. Kalau itu yang saudara lakukan, maka saudara sedang merugikan diri sendiri, maka saudara menghambat Tuhan bekerja dalam hidupmu, maka saudara sedang menghukum diri saudara, sehingga pada akhirnya nanti saudara akan sakit, saudara akan menderita dan sebagainya oleh karena akar pahit, dendam dan kebencian. Tetapi ketika kita belajar seperti Yusuf, tidak menyimpan kebencian, dendam dan akar pahit saudara, maka Tuhan leluasa bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, dan Tuhan akan mengerjakan keberhasilan demi keberhasilan sampai puncak tertinggi. Yusuf diangkat ke istana ketika dia tidak menyimpan kebencian. Roh Kudus bekerja dalam diri Yusuf sehingga dia mampu menafsirkan mimpi itu. Karena Yusuf tidak menyimpan kebencian, dendam dan akar pahit, sehingga Roh Kudus memenuhi hidupnya, Tuhan menyertai dia, dan Roh Kudus leluasa bekerja dalam dirinya. Kalau saudara rindu Roh Kudus bekerja, membawa saudara ke tingkat yang paling tinggi, ke tingkat keberhasilan yang paling tinggi, ke tingkat kesuksesan yang paling tinggi, maka jangan simpan akar pahit, jangan simpan kebencian, jangan simpan dendam, sekalipun saudara sangat beralasan untuk itu. Saudara pernah diludahi. Saya pernah mengalami itu dengan istri saya. Kami tidak tahu apa alasannya saudara, tetapi ada orang yang lewat di depan kami dan dia meludahi kami. Dan waktu itu saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya ajak istri saya pergi ke kamar, dan kami berlutut bersama di sana, berdoa bersama di sana, mendoakan dan memberkati orang yang meludahi kami. Dan pada akhirnya saudara, apa yang kami lakukan hari ini, kalau kami ada berkat, kami bagi kepada keluarga yang meludahi kami tadi. Tidak ada kebencian, sekalipun sangat diperlakukan begitu kasarnya, padahal kami tidak tahu masalah apa. Kami hamba Tuhan, kami melakukan yang baik. Tetapi pada akhirnya, sekalipun diperlakukan demikian, kami mampu berbuat baik. Kami semakin diberkati oleh Tuhan. Satu kali ada seorang yang pada waktu itu punya kuasa di daerah tempat penggembalaan saya, saudara. Artinya dia itu preman, dan kemudian satu kali ada satu masalah, dan saya menemui dia. Dan ketika saya menemui dia dengan maksud baik, mengkonfirmasi, karena ada hubungannya dengan listrik PLN waktu itu, saya butuh, tetapi PLN tidak berani ngomong dengan kepala preman ini. Saya ngomong dengan baik-baik. Saya berkata, "Pak, bisakah begini, karena PLN tidak berani bicara langsung kepada dia." Pada waktu itu saya mengingat. Tetapi pada waktu itu malah dia marah kepada saya. Ketika itu terjadi, apa yang saya lakukan saudara? Kami pergi ke kamar, saya ajak istri saya berdoa. Saya belajar untuk tidak pernah menyimpan kebencian, sekalipun saya mengalami begitu sering diperlakukan tidak adil. Saudara, orang-orang yang melakukan kebaikan, kalau saudara hidup melakukan kebaikan, banyak menolong orang, maka saudara akan melihat saudara seringkali diperlakukan tidak adil. Orang-orang yang susah dan kemudian saudara bantu, memanfaatkan saudara.
Itu pasti sering terjadi. Tapi dalam semuanya itu, apakah saudara mampu untuk tidak menyimpan kebencian, menyimpan dendam? Kalau saudara mampu, maka saudara akan semakin diberkati sampai tingkat tertinggi yang sudah Tuhan persiapkan bagi saudara. Tapi kalau saudara simpan kebencian, maka kebencian itu akan merugikan saudara. Itu akan membuat saudara sakit. Itu membuat Tuhan tidak leluasa bekerja dalam hidup saudara. Dan itu akan menghalangi rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya jangan simpan kebencian. Belajarlah mengampuni saudara. Itu yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf dalam hidupnya, sehingga dia berhasil, diberkati, dan sampai di titik keberhasilan yang paling tinggi. Dan kemudian yang kedua saudara, kalau kita lihat di ayat yang kelima mulai, Yusuf berkata begini, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu telah menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Saudara, lihat pemahaman Yusuf ini. Dia mengalami penderitaan yang begitu mengerikan saudara sebenarnya. Dia orang yang tulus, dia orang yang baik, tetapi dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian masuk ke rumah Potifar, dia melakukan yang baik, dia kerja baik, difitnah oleh istri Potifar, dan masuk ke dalam penjara. Tetapi dalam semua proses itu, saudara tahu apa yang dipahami oleh Yusuf? Dia tahu bahwa itu semua proses untuk menuju kepada rencana Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Itu yang luar biasa saudara. Dalam semua proses yang dia jalani, dalam penderitaan yang dia alami, dia tahu itu semua bagian dari proses yang Tuhan persiapkan menuju rencana Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi dia. Pemahaman itu sulit untuk dipahami saudara. Kalau kita mengalami penderitaan, seringkali kita mengeluh dan protes sama Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa seperti ini? Tetapi ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak protes. Dia tahu itu bagian dari rencana Tuhan. Ketika dia melakukan yang terbaik di rumah Potifar, tetapi istri Potifar kemudian nafsu, tetapi Yusuf tetap hidup dalam ketulusan, hidup dalam integritasnya. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf, masuklah dia dalam penjara. Dia juga tahu itu bagian dari rencana Tuhan. Artinya semua proses, semua penderitaan, semua proses sulit yang dia alami, dia tahu itu bagian dari rencana Tuhan, menuju kepada rencana Tuhan. Saudara, tingkat pemahaman seperti itu yang perlu kita pahami dalam hidup kita. Kalau kita rindu mengalami keberhasilan, kalau kita rindu sukses, kalau kita rindu diberkati oleh Tuhan. Yusuf punya pemahaman itu saudara. Ketika menderita, dia sadar bahwa itu bagian dari proses untuk menuju rencana Tuhan yang luar biasa. Mungkin saat ini ada proses yang sedang saudara alami. Ada penderitaan, ada kesulitan. Ada berbagai proses yang mungkin saudara alami yang diizinkan oleh Tuhan. Tetap jalani prosesnya saudara. Pahami bahwa saudara sedang menuju kepada rencana Tuhan. Dan kemudian yang terakhir saudara, kita akan melihat di ayat 8 mulai, di mana di sana Yusuf berkata, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu." Saudara, hal berikutnya yang kita bisa lihat dalam diri Yusuf adalah bahwa dia sadar rencana Tuhan pasti akan digenapi. Ketika dia berkata, "Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah."
Jadi apa yang dia alami pada waktu itu semua atas proses Tuhan. Itu yang kedua yang dia sadari, dan itu semua pasti digenapi. Artinya dia sadar bahwa rencana Tuhan pasti digenapi. Itu sebabnya sekalipun prosesnya berat, dia terus jalani. Karena dia tahu proses ini menuju rencana Tuhan, dan rencana Tuhan pasti akan digenapi. Saudara, di dalam hidup saudara, Tuhan pasti akan menggenapi rencananya. Itu sebabnya jalani semua prosesnya. Yakin dan percaya Tuhan pasti akan menggenapi rencananya di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, di mana kita belajar dari kehidupan Yusuf bagaimana hidupnya diberkati, bagaimana hidupnya berhasil, bagaimana hidupnya sukses. Karena Yusuf ini memiliki karakter, memiliki pola pikir, memiliki sifat di mana dia tidak menyimpan kebencian, dendam, dan akar pahit. Dia orang yang mampu mengampuni. Dan dia juga orang yang sadar bahwa semua kesulitan yang dialami dalam hidup ini bagian dari proses. Dan kemudian Yusuf ini juga sadar bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu pasti akan digenapi. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan saudara, untuk mengalami keberhasilan, untuk mengalami kesuksesan, mari jalani kehidupan saudara dengan belajar mengampuni, tidak dendam, tidak benci, tidak akar pahit. Dengan dalam perjalanan kehidupan saudara, apapun kesulitannya, saudara tahu itu bagian dari proses. Dan dengan menjalani kehidupan saudara dengan meyakini bahwa rencana Tuhan pasti digenapi. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan, raih janji firman Tuhan, dan terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan mendoakan segala beban, persoalan, pergumulan saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan,
Biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka,
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.